Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dengan saya di NRS Channel ya. Baik pemirsa, pada kali ini saya mau coba bongkar-bongkar mesin fotokopi tipe black white ya. Mereknya ini Gestetner MP2001L ya. Nah, ini sama dengan merek Ricoh MP2001L juga ya pemirsa. Baik pemirsa, dalam hal ini mesin fotokopi tipe black white ini mengalami kerusakan ya. Nah, kita udah cek barusan. Jadi ada kerusakan pada bagian alat cetaknya ya, yaitu pada bagian photoconduktor unit atau PCU. Jadi mesin fotokopi ini alat cetaknya sudah bergaris ya, sehingga hasilnya tampak kotor, bergaris, dan tulisannya itu hilang sebelah ya pemirsa. Jadi sebelah kanannya tuh hilang ya, hanya setengah sebelah kiri yang ada. Selain itu tintanya juga tidak meresap, mungkin tidak terlalu meresap ke dalam pori-pori kertas ya, sehingga kalau kita gores saja dengan tangan itu sudah hilang ya pemirsa. Jadi kita coba perbaikan dulu ya. Ini sederhana saja, kita perbaikan untuk pembersihan kacanya ya, mulai dari kaca atas lalu kita bongkar. Ini namanya laser unit ya pemirsa. Nah, ini laser unitnya. Jadi kita bongkar dulu laser unit, kita lap. Nah, ini ada bagian sebutnya lensa heksagonal ya di sini. Nah, ini lensa heksagonalnya. Nah, ini kalau pemirsa mau ikutin langkah-langkahnya juga boleh ya. Jadi dibongkar dulu cover mesin fotokopi yang bagian tengahnya ini pemirsa ya. Jadi lepas dulu, akan ada beberapa baut di situ. Ya, dilepas, lalu jangan lupa dilepas juga ya untuk baut dalamnya ya. Baut dalam yang menancap ke laser unit ya. Dan jangan lupa ya, sebelum dibongkar dicabut dulu ya ini untuk kabel powernya, karena bisa-bisa kesetrum ya pemirsa ya. Ketika kita masukin tangan ke dalam malah kesetrum nanti. Nah, jadi keriting rambut saya nantinya. Oke, ini MP2001L ya ini. Oke pemirsa, kita lanjutkan kembali ya. Jadi memang untuk alat cetaknya ini harus secara rutin sebenarnya diperbaiki ya, atau ada servis ringan lah minimalnya untuk membersihkan kaca atau laser unitnya. Sekurang-kurangnya ya 3 bulan sekali ya pemirsa. Jadi bertahap, tapi pasti kita akan perbaiki ya ini. Mungkin kalau rutin ini servisnya misalkan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya, sepertinya mesin fotokopi ini memang cukup tangguh dan awet ya ini. Dan ini juga sebenarnya udah terbukti ini. Ini MP2001L saya sempat juga ya tahun 2013 ya ini. 2012 2013, jadi ya kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu ya pemirsa. 10 tahun yang lalu. Nah, berarti ini umurnya udah 10 tahun ya, lumayan ya pemirsa. 10 tahun. Nah, ini masih tangguh begini ya pemirsa. Ya memang kuncinya di maintenance-nya atau perawatannya. Kalau perawatannya rutin, teratur ya insya Allah mesinnya juga awet ya. Iya pemirsa, ini ada beberapa bagian ya sebenarnya kalau mau bongkar-bongkar ya. Ini ada bagian semacam kipasnya di sebelah kirinya itu ya pemirsa. Itu untuk mengeluarkan hawa panas dalam mesin ya, karena mesin fotokopi ini adalah termasuk laser jet ya. Jadi dengan menggunakan pemanas pada bagian samping kanannya ya. Nanti kita bisa lihat ya, bagian samping kanannya itu kita buka cover. Nah, di situ ada bagian pemanasnya ya, atau disebut juga fuser unit pemirsa. Nah, tapi kalau lagi dipakai atau baru saja dipakai jangan dipegang ya, karena itu lumayan panas ya. Itu temperaturnya bisa 100 derajat Celcius atau lebih itu.
bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita pegang, wah itu panas lumayan ya pemirsa. Jadi seperti kita megang setrikaan gitu ya. Ya pemirsa. Jadi dalam hal ini untuk mesin fotokopi mungkin banyak pemirsa yang pernah bertanya ya, apanya sih yang harus dirawat di dalam mesin fotokopi ini? Mungkin sederhana aja. Ketika kita buka covernya itu ada kaca ya. Nah, di bagian kacanya itu jangan lupa untuk selalu dibersihkan. Biasanya di situ ada banyak debu menempel, bisa jadi ada tinta ya, tinta baik tinta pulpen atau dari tip X ya, bekas tip X menempel di kacanya. Sehingga nanti hasil fotokopiannya berbintik ya. Ada titik-titik. Nah, masalahnya kalau ada bekas tinta yang menempel di samping kiri kaca yang kecilnya itu ya, atau ada bekas tip X di samping kirinya walaupun setitik saja, nanti hasilnya akan bergaris terus. Nah, kecuali di bagian tengah itu akan menemukan titik, kalau di bagian samping kiri, kaca samping kiri itu akan menemukan garis. Gitu. Jadi kalau kita fotokopi dari ADF hasilnya bergaris terus ya pemirsa. Nah, ini disebutnya photoconduktor unit ya. Nah, itu yang bagian selongsong seperti lampu neon itu yang warna hijau, itu disebutnya OPC drum. Nah, ini di bawahnya bagian developer ya. Photoconduktor unitnya ini sudah bisa dibilang rapuh ya, dan sebetulnya harus diganti. Jadi kita akalin dulu lah, sebelum ada pergantian itu kita akalin dulu. Ini kita tempelin semacam lakban ya pemirsa, supaya mencegah kebocoran ya. Nah, itu kebocoran terutama developer, supaya developernya jangan masuk ke bagian drum unit atau tumpah ke bagian gearnya sebelah kiri. Nah, kalau tumpah ke situ berarti akan macet ya pemirsa. Gearnya yang akan aus nantinya. Nah pemirsa, lambat tapi pasti mungkin pemirsa ada yang mau coba ya di rumah. Nah, ini ada yang pernah memiliki atau di rumahnya punya mesin fotokopi merek Ricoh atau Gestetner MP2001L atau MP2501, baik 2501L maupun 2501 SP ya. Nah, ini mesinnya sama seperti ini sebetulnya. Mungkin bedanya di speednya ya. Ini speed 20 kalau ini. MP2001L ini kecepatannya 20 lembar per menit ya. Kalau 2501 itu kecepatannya 25 lembar per menit ya. Nah, nanti kalau 2501 itu ada yang 2501L dan MP2501 SP ya. Nah, kalau yang SP itu berarti scan print ya. Dia bisa dihubungkan ke network printing atau terhubung dengan network LAN, jadi terkoneksi dengan beberapa PC. Nah, jadi kalau kita mau ngeprint dari komputer kita bisa langsung ke mesin fotokopi ini lewat network LAN-nya itu. Ya pemirsa, ini adalah cara untuk mengakali ya photoconduktor unit yang ya bisa dikatakan sebetulnya ini harus diganti ini. Usia pakainya untuk photoconduktor unit ini rata-rata bisa kalau untuk ukuran lembar ya. Ini rata-rata 50.000 lembar ini habisnya. Jadi dia tuh harus diganti. Untuk biasanya sih kalau kalau kita akalin ya atasnya dulu sebutnya drum unit. Nah, developernya ya tidak perlu diganti dulu. Nah, nanti nextnya kita ganti drum unit dan developer unit sekalian, atau PCDU itu photoconduktor developer unitnya pemirsa. Jadi sekaligus. Nah pemirsa, kita pasangkan kembali ya untuk OPC drumnya. OPC drumnya kita pasangkan kembali. Nah, ini harus extra hati-hati ya. Nah, kita pasangkan jangan buru-buru, jangan sampai patah ya pemirsa. Kita bersihkan lagi kalau ada tumpahan-tumpahan toner di situ ya. Nah, ini namanya hopper toner ya pemirsa. Maksudnya untuk dudukan botol tonernya. Nah, ini juga kalau ujungnya sudah keras, hati-hati ya. Itu berarti sudah menumpuk toner di situ. Iya.
Nah, ini kita bersihkan juga. Ya, mungkin sebaiknya yang memiliki mesin fotokopi ini kita pakai selalu toner original Ricoh ya pemirsa, biar awet mesinnya. Spare part original Ricoh juga ya pemirsa. Oke pemirsa, kita bersihkan terus ya. Nah, siap kembali untuk digunakan ya. Kita bisa tes dulu ya. Nah, ini bagian laci kertasnya juga jangan lupa dibersihkan ya, supaya bekas-bekas tonernya hilang ya pemirsa, jangan menempel ke kertas ya. Lalu kita nyalakan, kita coba tes kopi atau tes print out juga. Baik pemirsa, mungkin pemirsa yang belum klik like, subscribe, dan komen di channel saya ini ya, silakan untuk subscribe dulu, karena kita bisa dapat saling bersilaturahmi. Atau mungkin bagi pemirsa yang membutuhkan mesin fotokopi bisa klik di kolom komentar ya, nanti ada nomor HP saya yang bisa dihubungi pemirsa ya. Kita coba untuk tes print ya, tes fotokopinya juga. Oke pemirsa, mungkin perjumpaan kita di video ini tidak terlalu lama ya, kita cukupkan sekian ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.